Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan lainnya. Barangkali video-video yang saya sajikan di channel ini memberikan manfaat atau memberikan semangat teman-teman ya, karena apa teman-teman ya, seputar lambung atau seputar pencernaan itu penting sekali ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, tanda bahwa tubuh kita memerlukan makanan sebagai energi. Nah, jadi ada beberapa tanda-tanda teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya. Tubuh kita ini memerlukan makanan dan tidak bisa diganggu gugat. Harus segera urgent atau darurat, harus segera makan. Tidak boleh ditunda. Nah, ini ada beberapa tanda yang saya rangkum, teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama, tubuh gemetaran di pagi hari. Nah, biasanya di jam 6 atau jam 7, tubuh kita ini agak goyang nih getarnya. Nah, ini menandakan kita harus segera memasukkan nutrisi. Gitu ya, harus. Biasanya pagi, terkadang atau sore di saat tidak makan, terlewat jam makan, perhatikan teman-teman ya. Nah, kemudian gini, nah kita harus segera makan gitu ya. Karena makanan ini penting untuk tubuh kita, teman-teman ya. Jadi jangan dilewatkan ya waktu makan gitu ya. Karena tubuh kita ini memerlukan makanan sebagai energi. Kalau kita lewatkan teman-teman ya, dan tubuh kita udah bergetar memberikan sinyal teman-teman ya, segera makan gitu ya. Kemudian poin yang kedua, tubuh keliengan atau pusing di pagi hari. Nah, ini juga mungkin siapa yang pernah ngalami seperti ini, pagi hari jam 6 atau jam 7 kok seperti kita ini nggak bertenaga ya. Kadang ada pusingnya, kadang cuma keliengan seperti tenaga ini udah turun banget, seperti mau aktivitas semakin keliling. Nah, itu perhatikan. Segera makan, teman-teman ya. Jadi beberapa tanda itu kita harus responsif ya. Kalau kita tidak segera makan, teman-teman, itu bisa jadi kita itu semakin parah nanti, bisa semakin nggak bisa aktivitas dan semakin kelihatannya semakin parah. Jadi langsung makan, jangan lupa minum dulu ya, minum air putih, minum madu boleh ya, atau minum tapioka boleh. Kalau udah keliengan seperti itu ya, pada saat-saat tertentu ya, itu segera makan gitu ya. Minum air putih, minum madu, kemudian segera makan. Kemudian tanda tubuh kita memerlukan makanan sebagai energi yang ketiga yaitu malas makan. Nah, malas makan ini teman-teman ya, biasanya di waktu jam makan, perhatikan. Biasanya teman-teman yang udah makan di pagi, siang, sore, atau makan biasa 3 kali sehari atau 2 kali sehari, kemudian kita ini kok malas makan ya. Harusnya ini kita ini makan tapi kok aras-arasen atau eh, nggak ingin makan. Terkadang perut kayak rasanya itu nggak ingin diisi. Perhatikan teman-teman. Itu sebenarnya tubuh itu perlu makanan malahan ya. Kalau tidak segera kita isi makanan teman-teman ya, nah itu nanti biasanya teman-teman ya akan terjadi suatu kendala. Biasanya apa teman-teman, bisa flu ya, bisa apalagi bisa tipes ya, bisa meriang lah, greges gitu ya. Jadi perhatikan, kalau semisal kita tiba-tiba kok malas makan ya, semisal saya tadi ini malam ya, jam tujuan kok malas makan ya, padahal rasanya kok ini saya belum makan soalnya sore gitu ya. Segera makan teman-teman. Istri saya juga pernah ya, malas makan. Malas makan padahal belum makan. Itu harus segera makan. Kalau tidak segera makan, teman-teman ya, tubuh kita memerlukan energi ya untuk mengolah organ-organ ya, teman-teman ya, untuk berpikir juga. Nah, kalau tidak segera makan, ya itu tadi yang saya sebutkan. Tubuh kita ini bisa mengalami peradangan. Oke, poin yang keempat, teman-teman ya, tanda tubuh kita memerlukan makanan sebagai energi yaitu mulut pahit. Nah, kalau udah mulut pahit ini biasanya ini udah reflux gitu ya. Asam lambung ini biasanya udah memberikan tanda-tanda ya. Asam lambung udah keluar ya, biasanya mulut pahit gitu ya. Segera makan teman-teman, minum madu dulu. Minum madu terus makan ya. Jadi teman-teman ya, jangan takut itu kita itu istilahnya kelebihan berat badan karena terlalu sering makan. Istilahnya jangan khawatir itu, yang penting apa yang kita makan ini udah bener.
dari nutrisinya, pemilihan makanannya, teman-teman ya, dan kebugaran kita jaga, olahraga ringan, berjemur ya, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian tanda tubuh kita memerlukan makanan sebagai energi yang kelima yaitu badan tiba-tiba demam ya atau meriang. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Tiba-tiba kok badan kayak hangat ya gitu ya. Kok suhu tubuh naik kan terasa ya, kok kayak meriang ya. Kemudian seperti kok gerges. Nah, segera makan teman-teman ya. Biasanya itu terlewatkan ya, jam makan itu biasanya terlewatkan, kemudian kondisi tubuh kita biasanya terlalu capek ya. Kemudian biasanya kita terlalu sering untuk berpikir ya, kita mengerjakan suatu pekerjaan yang biasanya ini istilahnya terlalu lama di depan komputer, di depan layar, terlalu lama di depan smartphone barangkali ya. Berpikir kita ini memerlukan nutrisi yang banyak teman-teman ya. Energi kita ini di otak ini luar biasa energinya yang dibutuhkan ya. Nah, tiba-tiba kok kayak demam gitu ya tiba-tiba. Nah, itu segera makan teman-teman. Jangan lupa perhatikan makanannya. Pasti ada nasi ya, protein. Ya, pastikan ini bisa telur, bisa ayam, bisa ikan ya, sayur-sayuran ya, kemudian buah-buahan gitu ya. Jadi kita cukupi makanan kita ya sehingga kalau makanan kita cukup ya makronutrisinya ya, sehingga kita nggak perlu nih kita konsumsi mikronutrisi seperti vitamin-vitamin lainnya. Kalau memang teman-teman dirasa ya makanannya ini kurang nutrisinya, silakan konsumsi mikronutrisi. Karena dalam makronutrisi tadi itu juga ada mikronutrisinya. Kalau butuh tambahan baru kita konsumsi gitu. Kalau saya memang tidak, saya konsumsi madu, kemudian beberapa herba-herba lain semisal kunyit, ya propolis gitu ya, teh binahong dan lain-lain. Dan saya memang tidak konsumsi mikronutrisi seperti vitamin D3K2, magnesium. Saya memang masih belum konsumsi itu. Saya mengambil dari makanan gitu. Saya anggap ke dalam tubuh kita, ke tubuh saya ini sudah cukup gitu. Jadi saya nggak perlu mikronutrisi dan selain memang harga dari mikronutrisi itu memang relatif mahal teman-teman ya. Jadi vitamin D3K2, magnesium itu harganya istilahnya minim kan 100 150 gitu ya. Daripada beli itu lebih baik saya buat makan sehari-hari ya, beli ikan, beli ayam, beli telur teman-teman ya. Karena itu istilahnya tubuh kita ini sebenarnya penyesuaian teman-teman. Kalau kita sudah terbiasa makan makronutrisi, mikronutrisi, vitamin ya, ya udah kita harus sediain itu. Tapi kalau tubuh kita biasakan kita tidak makan mikronutrisi dari vitamin gitu ya, ya nggak apa-apa. Karena tubuh kita ini sebenarnya sangat pintar sekali. Dia mengadaptasi apa yang kita makan, teman-teman. Sehingga teman-teman ya, perhatikan betul pola makannya ya karena keluhan seputar pencernaan ya sekarang ini banyak banget yang mengalami. Saya tadi live di TikTok pagi. Ada temen yang komen ya, salah satu teman kita minum obat lambung 3 tahun. Bayangkan teman-teman 3 tahun ini. Saya peringatkan dengan rasa hormat ya dan saya tidak ada pemaksaan. Kalau saya mohon maaf obat lambung lebih baik di stop aja karena sudah 3 tahun ya. Kalau saya minum obat lambung itu jangka pendek, tapi jangka panjang bayangkan teman-teman 3 tahun minum obat lambung. Bagaimana keseimbangan dari asam lambungnya? Asam lambung ini alami ya, tidak boleh ditekan dalam jangka panjang karena akan menimbulkan permasalahan baru. Di mana? Di pencernaan, di batu empedunya ya, dan di keseimbangan mikroba usus gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini ya. Tanda tubuh kita memerlukan makanan sebagai energi ya. Saya rangkum menjadi 5 poin berdasarkan pengalaman saya, barangkali bermanfaat ya teman-teman semua. Jadi itu kalau kita merasakan tanda-tanda, teman-teman mungkin sudah mengalami tanda-tanda lain ya, karena setiap orang kan tanda-tandanya berbeda. Silakan komen teman-teman ya tandanya seperti apa. Kalau kita ini harus segera makan karena makanan itu adalah apa teman-teman? Obat kita gitu ya. Jadikan makanan sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan ya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis teman-teman ya. Silakan komen-komen ya, bantu share, like, subscribe silakan teman-teman ya. Barangkali channel yang saya buat ini bisa memberikan manfaat, itu berarti luar biasa kebahagiaan ya. Jadi apa teman-teman, sesuatu yang bermanfaat bisa diterima, bisa memberikan manfaat, itu adalah suatu apa ya, hasil karya yang luar biasa
gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa nanti semisal udah pulih, sebarkan atau beritahukan paling enggak ke keluarganya, ke teman-temannya, sehingga biar apa sih teman-teman? Biar apa, mereka ini ikut menjaga pola makan, karena pola makan itu penting teman, penting sekali ya. Pola makan itu tidak boleh kita abaikan, karena tubuh kita ini harus kita rawat dengan bagus teman-teman ya, sehingga pencernaan ya kita jaga dengan pola makan ya, membaik teman-teman. Gastritis, GERD, anxiety membaik teman-teman ya. Oke teman-teman semua, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman semua. Kita coba lagi di video-video berikutnya teman-teman semua. Kalau mau cek video saya yang lain silakan teman-teman ya. Semisal mau apa, lihat referensi apa gitu ya, barangkali adalah satu atau dua pengalaman atau ilmu yang bisa dipetik kemudian diterapkan ya. Karena saya ini bukan dokter, saya bukan ahli medis teman-teman ya. Saya adalah pejuang GERD dan anxiety yang sudah pulih. Gastritis itu istilahnya apa ya? Memang tubuh kita ini mudah mengalami peradangan kalau kita ini biasanya pikiran terlalu stres. Biasanya yang terlalu sering marah. Karena marah itu teman-teman, kita akan bahas di video lainnya tentang efek marah ya teman-teman. Karena ini penting ya, penting sekali teman-teman. Nanti bisa komen-komen seperti apa nanti ya, apa tanggapan teman-teman ya. Karena marah atau emosi itu memang ada di dalam diri kita. Namun kita harus mengendalikan seperti apa dan apa efeknya kalau marah itu kita loskan gitu ya. Nanti organ-organ apa yang bisa bermasalah gitu ya. Oke teman semua, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.